Dairo Antonio Usuga atau lebih dikenal dengan nama Otonil, adalah pemimpin kartel terbesar dan paling berbahaya di Kolombia bahkan dunia. Setelah era dari Pablo Escobar, Departemen Luar Negeri Amerika menggambarkan Otonil sebagai pemimpin organisasi kriminal bersenjata yang sangat kejam, yang mempunyai anak buah yang terdiri dari mantan anggota teroris. Organisasi tersebut memakai kekerasan untuk mengatur semua proses dan transaksi narkoba, dari awal proses di laboratorium, rute perdagangan, titik keberangkatan kapal, hingga jalur pendaratan rahasia. Tidak seperti warga Konoha yang gemar upload kehidupannya di sosmed, Otonil merupakan orang yang sangat misterius dan tertutup. Tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan tentangnya di luar sana. Mungkin kalau tinggal di negara Konoha, Otonil akan menjadi pria idaman para wanita, karena sebagian besar wanita negara Konoha menyukai pria yang misterius dan tertutup, dan sisanya menyukai drakor. Otonil lahir pada tahun 1971, di kota kecil Necoclí yang terletak di sebelah timur Teluk Uraba, Kolombia. Otonil berasal dari keluarga yang sederhana. Sejak kecil Otonil sudah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kriminal di kotanya. Di umur 18 tahun Otonil bergabung ke dalam kelompok gerilyawan Kolombia yang bernama IPL, yang terbentuk di tahun 1967. Kelompok ini memiliki tujuan utama yaitu membela penduduk miskin melawan para pemilik tanah yang serakah dan juga pemerintah. Sebagian besar operasi dari organisasi ini tidak berjalan lancar, bahkan beberapa pemimpin utama mereka tewas dalam operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah. Otonil tergabung dalam organisasi tersebut selama 2 tahun, sebelum akhirnya organisasi ini membuat perjanjian damai dengan pemerintahan Kolombia. Banyak sumber yang mengatakan kalau Otonil bergabung dengan organisasi IPL hanya untuk kesenangannya saja. Ibunya juga pernah mengatakan dalam suatu wawancara, kalau putranya bukan seorang revolusioner, tetapi hanya itu yang ada pada saat itu jadi dia pergi bersama mereka. Tak lama setelah perjanjian damai dibuat, Otonil kemudian keluar dan bergabung dengan kelompok AUC, yang merupakan kelompok paramiliter sayap kanan dan juga pengedar narkoba paling aktif di Kolombia tahun 1997 sampai 2006. Mereka berpartisipasi dalam beberapa serangan yang kejam dan mengerikan terhadap warga sipil. Salah satu serangan tersebut dikenal dengan pembantaian Mapiripan, yang terjadi pada tahun 1997. Pada tanggal 15 Juli tahun 1997, pasukan AUC tiba di desa Mapiripan. Dengan menggunakan parang dan gergaji mesin, mereka dengan keji membantai penduduk setempat. Mayat warga sipil yang terbunuh kemudian dibuang ke sungai. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika, korban dari pembantaian tersebut diperkirakan sebanyak 30 orang. Ketika AUC dibubarkan tahun 2005, Otonil kemudian bergabung dengan Cartel Urabenos atau lebih dikenal dengan Klan Del Golfo, atau Klan Teluk, yang dipimpin oleh Daniel Rendon Herrera alias Don Mario. Cartel ini terkenal karena sudah berhasil memperdagangkan sebanyak 80 ton kokain. Di tahun 2009 Don Mario berhasil ditangkap oleh kepolisian Kolombia, dan pada tahun 2018, dia diekstradisi ke Amerika Serikat. Otonil bersama saudaranya Giovanni kemudian mengambil alih kekuasaan Klan Teluk, namun di tahun 2012 Otonil mendapat kendali penuh atas cartel setelah saudaranya terbunuh saat penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Di bawah kepemimpinan Otonil, kartel ini tumbuh menjadi salah satu kelompok anti pemerintah yang paling kuat dan juga kartel narkoba terbesar yang ditakuti di Kolombia. Kartel Teluk ini mempunyai anggota sebanyak 3.800 orang, yang tersebar di 12 provinsi di Kolombia, dan sebagian besar dari anggota kartel ini adalah berasal dari tentara militer Kolombia, yang membuat mereka sangat terlatih dalam menjalankan operasinya. Mereka juga biasa menggunakan cara kekerasan untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti orang lain, agar bisa mengendalikan secara penuh rute perdagangan narkoba di Kolombia. Kartel ini biasanya mengirimkan orang-orang bersenjata ke daerah pedesaan yang menjadi daerah operasi perdagangan mereka. Kelompok ini juga biasa merekrut informan lokal untuk mendapatkan informasi dan posisi dari pasukan keamanan. Selain itu mereka juga menggunakan geng jalanan untuk mendistribusikan kokain di tingkat lokalan. Kartel Klan Teluk tidak beroperasi hanya dari satu tempat saja, mereka sudah membuka 13 titik lokasi di Kolombia untuk mendistribusikan narkobanya ke luar Kolombia. Dikatakan bahwa mereka adalah distributor tunggal kokain terbesar di dunia. Kartel Teluk juga mempunyai mitra sesama kartelnya di wilayah Eropa, bahkan mereka juga bermitra dengan mafia Albania.
Di tahun 2011, mereka terlibat bentrok dan menyatakan perang dengan kelompok kartel Kolombia lain yang bernama Los Lastrojos. Konflik tersebut berpusat di sekitar kontrol perdagangan narkoba di Medellin. Konflik itu menyebabkan tingkat pembunuhan meningkat secara signifikan. Di tahun yang sama kepolisian Kolombia telah berkali-kali mencoba untuk menangkap O'Tonil, namun O'Tonil tetap berhasil lolos dan kabur ke tempat persembunyiannya. Di tahun 2015 pemerintah kembali menggenjot usahanya untuk menangkap O'Tonil, dengan mengerahkan lebih dari 1.000 polisi gabungan anti-narkoba, dan sebuah helikopter, namun hasilnya tetap nihil. Bahkan helikopter yang dikerahkan oleh pemerintah ditembak jatuh dan menewaskan 18 anggota kepolisian Amerika Serikat. Merespon kejadian tersebut, Amerika Serikat menawarkan hadiah $5 juta bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi keberadaan dari O'Tonil. Namun sayangnya, selama bertahun-tahun sejak pengumuman itu dikeluarkan, tidak ada satu orang pun yang berani mengeluarkan suara. Tapi seperti kata pepatah kuno, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh jua. Di tahun 2021 pihak kepolisian akhirnya bisa melacak keberadaan dari O'Tonil. Semua itu berkat kerja keras para intelijen yang berhasil melacak seorang anggota kartel, yang biasa mengantarkan obat-obatan kepada O'Tonil, untuk merawat penyakit ginjalnya. Dari informasi tersebut pihak intelijen Kolombia memastikan lokasi dari O'Tonil berada di wilayah Uraba dekat dengan perbatasan Panama. Pada pagi hari tanggal 22 Oktober tahun 2021, kepolisian Kolombia melakukan operasi Osiris di daerah perhutanan Uraba. Operasi tersebut melibatkan 500 anggota pasukan khusus, 20 helikopter dan 10 drone pengintai. Tim operasi tersebut melakukan pemblokiran di seluruh daerah yang bisa dijadikan tempat bagi O'Tonil untuk kabur. Dan di tanggal 23 Oktober sang raja kokain O'Tonil pun akhirnya berhasil tertangkap. Presiden Kolombia Iván Duque menyatakan rasa bangganya atas keberhasilan itu. Dia mengatakan bahwa tertangkapnya O'Tonil akan mengakhiri sepak terjang dari kartel klan The Golfo. Iván juga memberikan pernyataan bahwa O'Tonil bukan hanya sekedar pengedar narkoba paling berbahaya di dunia, tetapi dia juga seorang pembunuh dan juga pelaku eksploitasi anak-anak, perempuan dan remaja laki-laki. Menurut Iván, itu adalah pukulan keras bagi perdagangan narkoba di Kolombia abad ini, sebanding dengan jatuhnya Pablo Escobar. Pada bulan Mei tahun 2022, O'Tonil diekstradisi ke Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat. Setelah sampai di kota New York, dia kemudian dibawa dengan kawalan keamanan yang sangat ketat menuju kota Brooklyn, untuk menghadapi proses pengadilannya. O'Tonil didakwa telah melakukan pengiriman kokain sebanyak 73 metrik ton ke Amerika Serikat, yang dia lakukan antara tahun 2003 sampai 2014. Diketahui O'Tonil dapat melakukan semua itu dengan bantuan dari jaringannya yang ada di berbagai negara, seperti Venezuela, Meksiko, Honduras, dan Panama. Proses ekstradisi dari O'Tonil saat itu sempat ditentang oleh warga Kolombia, karena itu bisa membebaskan O'Tonil dari 128 proses hukum terhadapnya di Kolombia. Namun presiden pada saat itu mencoba menenangkan warganya dan menyatakan bahwa dia telah bekerja sama dengan pihak Amerika dalam proses penyelidikan, dan setelah menyelesaikan hukuman perdagangan narkoba di Amerika, maka O'Tonil akan kembali ke Kolombia untuk membayar semua kejahatannya selama ini.